Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuka salah satu lembaran kisah paling menakjubkan sekaligus menyentuh hati di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nur ayat 30 dan 31. Melalui ayat ini kita tidak hanya akan membahas aturan hukum fikih biasa, melainkan sebuah pelajaran agung tentang kepekaan hati, etika visual, dan bagaimana cara menjaga kemurnian jiwa tak bersinar di tengah bergelimangnya ekstraksi zaman modern. Yuk kita dapur bersama dengan penuh keteduhan. Sebelum kita terdabur ayat ini, surat An-Nur ayat 30 dan 31 ini, kabarnya kita akan membacakannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما زهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو اتبعين غير أولي الأربات من الرجال أو للذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلهم تفلحون. Sadaqallahul azim. Sahabat semuanya, mari kita awali perjalanan tadabbur kita di ayat 30. Di sini Allah Subhanahu wa taala secara khusus mengantarkan seruan kepada kaum laki-laki beriman. Allah berfirman yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Coba kita resapi susunan kalimatnya. Mengapa Allah mendahulukan perintah yaghuddu min absarihim, menjaga pandangan, sebelum perintah memelihara kehormatan? Para ulama menjelaskan bahawa mata adalah pintu gerbang utama menuju hati. Pandangan visual yang liar adalah benih awal yang menjadikan fokus manusia. Allah menegaskan bahawa menundukkan pandangan lahiriah bukan sebuah kekangan yang menyiksa, melainkan sebuah metode preventif yang azka lahum, jauh lebih mensucikan, menjernihkan pikiran dan menjaga energi batin ketika tetap bersih untuk hal-hal yang bermanfaat. Masuk ke ayat 31, kita disuguhkan pada rincian yang sangat indah dan penuh perlindungan untuk kaum wanita beriman. Polanya sama, diawali dengan perintah menjaga pandangan, namun ditambah dengan cara berpakaian. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Disinilah letak keindahan kasih sayang Allah. Ayat ini adalah bentuk permuliaan tertinggi untuk kaum wanita. Islam tidak ingin wanita dipandang hanya sebatas objek visual atau dinilai dari fisik semata.
melalui aturan menutup hijab hingga ke dada. Allah sedang menaruh dinding perlindungan yang kokoh dan berwibawa. Ayat ini mendidik para wanita untuk menjadi seperti mutiara yang berharga di dalam kerang. Tidak bisa dinikmati oleh sembarang pandangan mata, melainkan dijaga kemuliaannya dengan penuh kehormatan spiritual. Nah, jika kita bawa hikmah surat An-Nur ke dalam kehidupan kita hari ini, terutama bagi teman-teman yang berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa, apa sih pelajaran karakter yang bisa kita ambil dalam dunia akademik? Surat An-Nur ayat 30-31 ini adalah kurikulum tentang self-regulation atau pengendalian diri dan etika digital. Zaman sekarang, medan pertempuran terbesar mata kita bukanlah lagi di koridor kampus atau jalanan, melainkan di atas layar gawai kita masing-masing. Gumparan algoritma media sosial setiap hari mencokoki kita dengan visual yang mengikis rasa malu dan memicu standar hidup yang semu. Nabi Sulaiman di surat yang lalu mengajarkan kita untuk peka dengan surah semut yang di bawah. Nah, di surat An-Nur ini kita diajarkan untuk peka melihat apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Pikiran yang dipenuhi oleh sampah visual akan membuat otak kita lelah, sulit konsentrasi saat membaca buku, kehilangan ketenangan saat kuliah, dan merusak produktivitas kita sebagai penuntut ilmu. Seorang manusia yang meresapi ayat ini akan memiliki kedaulatan penuh atas matanya sendiri. Saat layar gawai menampilkan hal-hal yang tidak halal atau konten yang merusak moral, dia punya kekuatan mental untuk langsung menggesernya ke atas. Bagi manusiawi, ayat ini menjadi inspirasi agar tetap tampil anggun berwibawa di kampus, menjaga batas pergaulan, dan tidak mengorbankan kehormatan diri hanya demi mengajarkan angka, followers, atau likes. Mengendalikan pandangan di tengah liarnya dunia digital adalah bukti kematangan karakter seorang intelektual muslim yang sejati. Sahabat, tengah gempuran dunia digital yang begitu besar, pernah gak sih kamu merasa pikiranmu jadi gampang buntu atau malas belajar gara-gara terlalu sering scrolling konten visual yang tidak bermanfaat? Dan apa langkah konkret yang bisa kamu lakukan untuk mendisiplinkan matamu kembali? Yuk, tulis secara inspiratif atau refleksi hatimu di dalam komentar di bawah ini ya. Kita jadikan ruang komentar ini sebagai tempat saling mengingat dalam kebaikan. Terima kasih banyak sudah menemani terhibur penuh makna hari ini. Semoga kita semua dianugerahi mata yang jernih dan hati yang selalu terjaga dan dalam kesucian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.